saudaraku terkasih, ada seorang bapak, seorang pengusaha mengatakan bahwa putrinya yang berusia 5 tahun adalah sosok yang paling berharga di dalam hidupnya. Menyadari bahwa biasanya ia berangkat kerja sebelum putrinya ini bangun dan pulang setelah putrinya itu tidur. Maka pada suatu hari Sabtu, ia mencoba untuk membawa anaknya ke kantor. Dan ia berkeliling membawa anaknya untuk melihat kantornya. Setelah berkeliling, lalu anaknya, putrinya ini bertanya kepada ayahnya, "Ayah, apakah ini tempat tinggalmu?" Saudari-saudaraku yang terkasih, ayah putri ini menyatakan bahwa putrinya itu yang paling penting dalam hidupnya. Tetapi rupanya tindakannya telah mencerminkan apa yang sesungguhnya ia hargai dan dianggap paling penting dalam hidupnya, yaitu selain dari bisnisnya atau usahanya, bukan putrinya. Karena putrinya rupanya tidak mengenal bahwa ayahnya itu tinggal bersamanya dan mengatakan atau menganggap kantor ayahnya itu sebagai tempat tinggal ayahnya. Saudari-saudaraku terkasih, dalam hubungan kita dengan Yesus, Dia meminta ketaatan kita bukan sekedar perasaan nyaman atau sekedar pernyataan bahwa kita percaya kepada Yesus. Yesus berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang kukatakan?" Yesus menggambarkan maksudnya dengan perumpamaan antara pembangun rumah yang bijaksana dan bodoh. Fondasi batu kokoh yang diletakkan oleh pembangun rumah yang bijaksana menggambarkan hasil ketaatan kita kepada Allah. Perbuatan ini memuliakan Kristus dan memampukan kita bertahan di dalam setiap badai kehidupan kita. Sebaliknya, barang siapa mendengar perkataan Yesus tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar, tanpa fondasi. Maka ketika dilanda banjir, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Saudari-saudaraku terkasih, apa yang ada di dalam diri kita akan terbuka, akan terbukti tatkala kita mengalami ujian. Bagaimana kita bereaksi terhadap tekanan akan menunjukkan siapa sesungguhnya diri kita dan bagaimana kita merespon setiap tindakan ataupun hal-hal yang terjadi dari luar diri kita. Sebuah pohon dikenal dari buahnya. Seorang siswa menjadi seperti gurunya. Seorang pengikut Kristus dikenal karena keserupaannya dengan Kristus. Kita tidak bisa menyatakan diri sebagai pengikut Kristus kalau hidup kita sama sekali tidak mencerminkan kehidupan Kristus dalam hidup kita. Ketika kita menjadi seorang pemarah, ketika kita seringkali menjadi seorang yang pendendam, ketika kita menjadi seorang yang seringkali iri hati melihat keberhasilan orang lain atau merasa sesuatu yang sepantasnya aku terima tetapi aku tidak terima, maka itu tidak mencerminkan sebagai pribadi yang mengatakan sebagai seorang pengikut Kristus. Kunci untuk menghasilkan buah yang baik adalah tetap bersatu dengan Kristus, Sang Sumber kehidupan. Semua kebaikan yang kita lakukan adalah cerminan dan partisipasi dalam kebaikan Yesus sendiri. Kita memiliki tugas untuk menjaga perbendaharaan hati kita tetap bersih dan teratur sepanjang hidup kita. Hal itu membutuhkan usaha kita yang terus-menerus agar dapat menghasilkan cinta yang menjadikan Kristus sebagai pusat hati kita, pusat hidup kita, dan mengarahkan kita kembali ketika kemanusiaan kita berpaling darinya, ketika kita jatuh dalam dosa,
ketika kita seringkali lalai di dalam kehidupan iman kita. Maka menarik sekali apa yang dikatakan Paulus kepada Timotius. Paulus mengatakan bahwa Kristus Yesus telah datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Ia menyatakan bahwa di antara orang-orang yang berdosa itu, dirinya lah yang paling berdosa. Tetapi justru dia mengalami bahwa Yesus sangat memperhatikannya. Ia sangat dikasihani oleh Yesus. Paulus mengalami bahwa Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya di dalam kehidupannya. Saudari-saudara terkasih, marilah kita juga menyadari kelemahan dan keberdosaan diri kita, supaya kita dapat mengarahkan diri sebagai orang yang sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan. Semoga kesaksian Paulus menjadi daya dorong bagi kita untuk menjadi murid Kristus yang sejati, di mana fondasi kehidupan kita dibangun berdasar pada firman Tuhan yang akan bertahan dalam menghadapi peziarahan hidup kita. Tuhan memberkati.